ketemu lagi dengan Merdeka Mengajar. Kali ini kita nggak akan belajar pelajaran ya. Kita mau kebuntur apa yang kita lakukan after hour, setelah lelah ngajar, setelah lelah ini dan itu. Kita refreshing, lihat-lihat kebun. Yuk, mari. Hey, jadi ini situasi kebun kita. Bukan kebun kita, tanahnya orang. Kebetulan ini adalah lahan tidur yang tidak dimanfaatkan dengan pemiliknya, dan atas izinnya kita boleh mengelolanya. Ini yang kita lakukan untuk mengisi waktu luang kita di masa pandemi. Oke, dari sini ini adalah jadi dulu ini awalnya kita tanamnya labu ya, labu kuning gitu. Tapi ternyata kurang beruntung. Jadi setiap kali buah rontok akhirnya kering sendiri. Malah ditumbuhi dengan subur markisa. Jadi ya udah deh, ini kita relakan untuk markisa. Nah, sebenarnya yang kita tanam itu berbagai macam sayuran, buah, bunga. Kenapa kita menanam bunga juga? Jadi bunga di sini fungsinya buat refugia ya. Jadi untuk menarik perhatian serangga-serangga biar tidak mengganggu apa yang kita tanam. Itu teorinya, tapi tetap aja ya. Beberapa tanaman kita dimakan oleh serangga. Contohnya ini nih, bayam Brazil. Ini kalau kalian lihat, nih ini daun-daunnya bolong-bolong ya. Tapi it's okay. Ini masih bisa dimakan. Ini membuktikan bahwa apa yang kita tanam itu aman, organik ya. Serangga aja doyan. Gitu. Nah, ini yang kita tanam adalah apa yang kita suka. Jadi tanam apa yang kau makan dan makan apa yang kau tanam. Jadi karena ini bayam Brazil tuh enak ya, renyah. Diapain aja enak, ditumis enak, dibening enak. Kemudian ada lagi nih, kalau kalian tahu dari lembayung ya, ini enak banget kalau di Bogor. Kalau Bogor kan sejenis sayur bening tapi dikasih santan gitu. Oke, ini namanya tadi apa, lembayung atau kacang tunggak. Nah, kita lihat di sini. Ini kelihatannya bolong ya, nggak ada apa-apa. Padahal sebenarnya ini ada benih. Cuma ini emang belum nongol benihnya. Ini benih kacang-kacangan. Kemarin ini kita tanam kangkung. Nah sekarang kita rotasi nih. Ini kita rotasi kacang-kacangan. Tapi nggak tahu kenapa yang tumbuh cuma 1, 2, 3, 4 gitu. Gitu. Nah di sini ada ini namanya ginseng Jawa ya. Ini baru banget. Kemarin beli bibitnya online 2 biji, kemudian saya potek-potek jadi banyak. Semoga tumbuh lebat. Nah ini ada kacang. Ini campur-campur ya. Di sini ada kacang panjang, ada sawi, dan ini kale. Ini kale pertama yang saya tanam. Tidak segemuk kale yang ada di YouTube yang lain ya, tapi ini lumayan masih bisa dimakan dan enak untuk lalapan. Nah di raised bed yang ini juga tanaman baru. Kemarin full bunga zinnia, sekarang kita rotasi. Ada kale keriting, ada tomat, dan ini paprika gitu. Nah kalau kalian lihat di samping-samping raised bed ini banyak banget sayuran kenikir ya, karena ini nggak kita tanam dengan sengaja. Bibitnya aja tersebar. Dulu kita tanam di sebelah sini nih bibit kenikir, tapi karena bibitnya tersebar mungkin oleh angin, ya akhirnya tumbuh di sekitar.
dulu. Grobet yang ini sebenarnya awalnya nggak mau diisi apa-apa. Ini buat apa ya? Ini raised bed yang kita korbankan untuk ayam-ayam tetangga sebenarnya. Soalnya ayam-ayam tetangga tuh suka ngeker-ngeker grobet. Nah, ini satu kita korbankan. Tapi ternyata si ayam ini pinter. Dia ngeker-ngeker grobet yang justru ada isinya. Yang kita kosongin malah nggak dieker-eker. Yaudah, akhirnya kita tanemin. Ini juga nanamnya bawang seadanya yang ada di dapur. Bawang yang ada di dapur yang kira-kira tumbuh tunas kita tancepin gitu. Tahu-tahu tumbuh. Semoga berhasil. Oke, kita ke grobet yang ini. Ini kenapa grobet nggak diisi full tanah tapi diisi sama polybag? Ya itu tadi, karena dia kira-kira ayam tetangga. Walaupun udah dipagerin, tetap aja ayam itu bisa terbang gitu ya, bisa naik pagar gitu. Nah, ini kelihatannya kosong. Tapi sebenarnya ini kita isi sama bibit kentang. Nah, ini belum nongol ya. Ini kalau kalian lihat nih, ini udah mau tumbuh nih tunasnya kentang nih. Ini kentang, ada bawang. Terus juga ada kol. Oke, ini ada kol. Kol atau bunga kol ya? Entahlah. Pokoknya waktu itu menyemai 2 biji kol dan kubis gitu. Sepertinya ini bunga kol. Yang kubis tuh nggak ada yang berhasil nih. Lihat, kalau dilihat ini kubis. Nah, ini semuanya seperti ini kuntet. Ini dengan waktu semai dan waktu tanam yang sama loh antara ini dengan ini. Tapi ternyata ini nggak berhasil. Istilahnya dengan tanah yang sama, tingkat kesuburan yang sama, dengan treatment yang sama, ternyata nggak berhasil ya. Gitu. Oh iya, waktu itu ini kita sisakan dikit. Ini sebenarnya kita sisakan ini buat tempat semai aja. Kita punya bibit cabai-cabai busuk, kita buang ke sini, tumbuh. Ini melon juga kita buang biji-bijinya tumbuh. Terus ini juga nih ada wortel nih, ini satu-satunya wortel, semoga tumbuh. Ini juga dari kulkas, mungkin lama di kulkas, tahu-tahu tumbuh tunas. Ya udah, tancupin aja, semoga tumbuh ya. Jadi yang ini nih sebenarnya grobet yang sini grobet yang unprepare. Oh, kalian tahu ini namanya janggelan. Janggelan itu yang daun yang buat cincau hitam. Nah, itu kalau puasa itu kita pakai. Tapi belum pernah nyoba sih cara buatnya. Oke, kita kesini grobet yang ini. Grobet yang ini full untuk kacang-kacangan. Karena sebelumnya kita tanamin sawi biar tanahnya nggak jenuh, kita ganti kacang-kacangan. Nah, ini termasuk grobet baru. Karena ini grobet baru, kita tanamin full kale. Ada kale, ada bunga kol. Gitu. Ini baru pertama kali nyoba nanam kale keriting ya. Semoga berhasil. Kita kesini. Nah, ini kunyit. Kenapa kita nanam kunyit? Karena yang paling gampang, udah pernah nyoba nanam jahe, gagal gitu. Ya udah, akhirnya kunyit aja deh. Ternyata anak-anak suka jamu kunyit asem. Jadi ya udah, ini salah satu pon-ponan pokok di kebun kami. Dikasih. Nah, ini cabai ini udah lebih dari 2 tahun. Cabai-cabai yang ada di kebun ini sudah lebih dari 2 tahun, sepertinya sudah tidak produktif. Mau kita cabutin tapi belum sempat dan belum punya gantinya. Jadi masih kita biarin dulu. Walaupun sudah sempat kita trimming, tapi tidak terubus gitu loh ya. Ya, we don't know. Nah, kalau kita kesini, di sini sepanjang ini ada ubi. Ini tumpang sari ya antara ubi. Ubi ini enak banget dibobor. Ini daun mudanya dibobor enak banget. Terus ini ada juga kenikir.
Kenikir ini tanaman wajib yang harus ada di kebun ya bagi keluarga kami, karena kita suka pecel, suka urap. Jadi kenikir sama kemangi tuh wajib. Tapi tadi belum liatin kemanginya ya. Kita punya kemangi tapi sedikit, tapi itu sesuai kebutuhan kita. Ini ada kemangi, ini kemangi, ada kemangi, dan ini ada kelor. Nah ini kelor ini barusan dipanen, dia udah terubus lagi. Kelor ini enak banget untuk di sayur bening. Ini ada tomat, ini ada tomat nih. Ini jangan lupa ya, udah tahu ya. Kenapa gundul, karena tadi pagi baru panen. Nah, kita kesini. Nah ini kalau kalian lihat ini daun katuk ya. Saya punya daun katuk cuma sedikit karena ini beli di warung, masak daun katuk tancepin, cuma jadi segini. Tapi lumayan buat campuran sayur bening kalau dicampur sama wortel. Terus ini ada pepaya Jepang. Pepaya Jepangnya barusan ditanam lagi karena kemarin rusak ya, dirusak kambing tetangga. Itulah kehidupan kearifan lokal di Cisauk. Kita hidup berdampingan dengan ayam tetangga, sapi tetangga. Walaupun udah dipagar, ada aja hidupnya. Nah ini akhirnya kita pakai pagar hidup. Daun singkong ya, ini juga favorit buat lalap. Oke. Apa lagi? Oh iya, ini Pak. Ya, mangga. Ini cara kita bukan mengatasi ya, cara kita mewujudkan zero waste gitu ya. Jadi sampah-sampah rumah tangga itu kita masukin ke sini, dari tanah kita kembalikan ke tanah. Jadi ini adalah komposter. Jadi komposter itu bisa menghasilkan dua jenis pupuk ya. Komposnya sendiri, nanti kalau sampah-sampahnya sudah menjadi tanah, dan kompos yang berbentuk cairan. Jadi ini cairannya ini kita tampung, bisa kita gunakan, kita masukin sini, kita simpan, kita buat menyiram sayuran seminggu sekali sebagai POC, pupuk organik cair. Jadi ini isinya apa? Komposter ini isinya apa? Jadi isinya adalah sampah basah dan sampah kering ya. Sisa-sisa kita kulit-kulit buah gitu kita masukin, sisa-sisa sayuran kita masukin, ditambah dengan daun-daun kering gitu. Teorinya adalah 1/3 sampah basah dan 2/3 sampah kering kita masukkan. Jadi dibikinnya layer by layer gitu, sampah basah, sampah kering, sampah basah, sampah kering. Setelah itu kita siram pakai air, atau pakai air beras, atau pakai air yang dicampur dengan MP4 gitu ya. MP4 itu semacam apa itu? Makanan untuk bakteri ya, kayak mempercepat mengubah sampah ini menjadi kompos. Kalau ini tidak kita tanam, ini sudah lama tumbuh, cuma ini biasa dimanfaatkan kita dan tetangga-tetangga. Kalau mau ambil silahkan. Nah, kalau yang mengkudu ini sayur favorit orang sini. Jadi mengkudu, daun mengkudu juga itu enak untuk nasi goreng, campuran nasi goreng kalau kita bikin indomie, atau ditumis bersama dengan mengkudu yang masih muda. Mengkudu yang masih pentil-pentil itu enak banget ditumis. Oke, kira-kira seperti itu apa yang kita lakukan. Udah ya. Udah. Jangan lupa enggak aja deh.